Woi, balik lagi nih. Kali ini kita bakal ngupas tuntas soal satu fenomena yang gue jamin lo semua pasti pernah ngalamin. Judulnya, kenapa sih makin banyak pilihan, hidup kita malah makin ribet? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh, jujur. Pernah nggak ngerasa kalau milih baju buat ngampus besok tuh, pusingnya bisa 11-12 sama milih jurusan kuliah? Aneh banget kan? Satu keputusan sepele, satunya lagi nentuin masa depan. Tapi kok tingkat kegalauannya bisa sama? Ini kenapa sih sebenarnya? Atau mungkin lo lebih kenal sama skenario ini, niatnya mau pesen makan, malah asik nge-scroll menu. Setengah jam kemudian, laparnya udah hilang. Atau mau nonton film, malah maraton nonton trailer doang. Filmnya nggak ada yang kepilih. Nah, kalau lo pernah kayak gini, fix, lo nggak sendirian. Nah, perasaan stuck, lumpuh, gara-gara kebanyakan mikirin pilihan itu, ternyata ada namanya guys. Namanya keren, analisis paralysis. Jadi ini tuh kondisi di mana kita benar-benar kejebak dalam overthinking akut, sampai akhirnya, yaudah nggak ngapa-ngapain, nggak bisa milih sama sekali. Terus, pertanyaannya, kenapa fenomena ini kayaknya makin parah aja sekarang? Jawabannya, ada di zaman kita hidup sekarang. Era digital yang, tanpa kita sadari, menciptakan sebuah paradoks. Oke, ini nih yang menarik. Ada psikolog namanya Barry Schwartz, dia punya konsep paradox of choice. Teorinya tuh simple tapi ngena banget. Logikanya kan, makin banyak pilihan, harusnya kita makin seneng dong, makin bebas. Tapi faktanya justru kebalikannya. Terlalu banyak opsi malah bikin kita cemas, nggak puas, dan ya itu tadi, lumpuh. Biang keladinya di mana? Ternyata ada di dalam kepala kita sendiri. Otak kita tuh pada dasarnya nggak dirancang buat ngadepin banjir informasi kayak sekarang. Di dalam sana lagi ada perang guys. Coba lihat angka ini, 7 plus minus 2. Menurut Miller's Law di psikologi, kapasitas RAM di otak kita, alias memori kerja kita, itu cuma bisa nampung sekitar segitu informasi dalam satu waktu, cuma 5-9 hal. Nah, sekarang lo bayangin, kapasitas kita cuma seuprit, tapi pilihan menu di ojol, film di Netflix, atau barang di e-commerce itu ada ribuan. Ya pantas aja otak kita langsung ngeheng. Ditambah lagi, kita tuh lagi digempur abis-abisan. Tiap notif yang masuk itu kayak suntikan dopamin kecil yang bikin otak kita nagih. Kita juga dibanjirin informasi, terus lihat medsos jadi kena FOMO, alias takut ketinggalan. Akhirnya kita ngerasa ada tekanan gede banget buat milih yang paling benar, yang paling sempurna, di tengah lautan opini orang lain. Gila kan tekanannya? Oke, cukup ngomongin masalahnya. Sekarang, yang paling penting, gimana caranya kita ngelawan balik? Tenang, ada kok jurus-jurus jitunya. Ini dia 4 jurus yang bisa langsung lo praktekin. 1. Latih otot keputusan lo. Anggap aja kayak nge-gym tapi buat otak. Coba deh paksain diri pilih makan siang kurang dari 5 menit. 2. Tentuin satu kriteria paling penting. Misalnya, cari tiket pesawat. Kalau budget jadi raja, ya udah filter aja berdasarkan harga termurah. Yang lain cuekin dulu. 3. Batasin informasi. Gak perlu baca 1000 review, cukup 2 atau 3 dari sumber yang lo percaya. Dan terakhir, yang paling penting, terima kenyataan kalau nggak ada pilihan yang 100% sempurna. Santai aja, it's okay. Nah, kalau tadi itu buat latihan sehari-hari, sekarang kita naik level dikit. Kita pakai sebuah framework yang lebih kepegang buat macem-macem skala keputusan. Ini dia, contekan saktinya. Coba lihat tabel ini. Gampangnya gini, bagi keputusan lo jadi 3. Keputusan kecil, kasih jatah waktu mikir maksimal 30 menit. Putusin hari itu juga. Keputusan sedang, boleh riset lebih lama. Dan buat keputusan besar kayak pindah kerja gitu, kasih waktu yang cukup. Tapi tetap, pasang deadline. Kuncinya itu, kasih batasan yang jelas biar otak kita nggak keluyuran di lembah overthinking tanpa tujuan. Dan ingat ya, semua jurus ini tujuannya bukan buat ngilangin rasa takut atau ragu sampai 100%. Itu mustahil. Seperti kutipan ini bilang, tujuannya itu buat ngajak diri kita sendiri kerja sama. Jadi rasa takut itu diakui, didengerin, tapi jangan biarin dia yang nyetir. Jadi, pada akhirnya, ini semua bukan soal nemuin satu pilihan terbaik yang sempurna tanpa celah. Bukan. Ini soal berani ngambil langkah pertama. Sekecil apapun itu, daripada capek nyari jalan yang paling benar, mendingan kita mulai jalan aja dulu. Jadi sekarang pertanyaannya buat lo. Langkah pertama lo hari ini, mau kemana?